Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Tuan Lingkungan Pemakaran Masyarakat Muhammad Said, Tuan Lingkungan Pemakaran RT Hasan, Tuan DKM dan sekaligus Ketua Ta'lim Pemakaran yang dideliskan dari Eksos, para sepuh bini sepuh, orang tua kita Bapak Haji Nauhi, Bapak Haji Suminto, dan juga Bapak Haji Mahir Jaya Pemakaran, Ustaz Guntur, dan juga Ustaz Trisna dan Ustaz Haidil, serta Pemakaran Ustaz Haji Zaini, orang tua kita Bapak Haji Zainal, seluruh yang hadir, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur, alhamdulillah, dengan izin Allah dan ridhonya berkenan kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beribadah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dan salam semoga Allah limpahkan kebahagiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatul husna beliau di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur untuk yang kedua kalinya bahwa sejak pagi bangun tidur sampai saat ini kita masih tetap eksis dan konsis untuk kita menghambakan diri di hadapan Allah karena keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan semoga Allah mantap dan tetapkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Coba dibuka tentang arkanul
sholat. Coba dicari di halaman baik. Kita kembali untuk menyempurnakan bagaimana pada saat pelaksanaan sholat kerjasama antara si imam dengan si makmum. 20. Semua rukun dalam sholat itu punya peranan penting karena satu sama lain berkaitan dan tidak boleh ditinggalkan. Mungkin kalau sunnahnya bisa ditinggal atau ketika ditinggal seperti sunat Ahmad misalnya, itu bisa dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tertinggal itu tidak sah sholat. Nah, oleh karenanya mengapa perlu kita benahi? Karena ini pekerjaan sehari-hari. Kita kepengen yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram, ma'aniyah, ya kan. Kemudian qiyam bil qadri, artinya diri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu diri boleh sambil duduk. Nah, yang keempat qiraatul Fatihah, yakni baca surat Al-Fatihah. Nah, pada saat kita baca di dalam surat Al-Fatihah dalam sholat, Fatihah ini punya peranan penting. Sebab kata Nabi, la sholat dari malam yang Fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat seseorang, artinya nggak sah bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, karena ini rukun. Nah, bagi yang belum hafal, wajib dia berusaha untuk menghafal. Bagi yang belum bisa, dia wajib berusaha belajar sampai bisa. Karena yang disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Hubungan kita selaku hamba kepada Allah itu paling krusial, paling hebat justru pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Betapa tidak, sampai pada saat kita sholat berjamaah pun dituntut bersupaya kita tidak meninggalkan surat Al-Fatihah. Dijelaskan di sini, ini ibaratkan kita ini tambahan. Jadi nasinya udah ada, kita masih juga kepengen ya lauknya kan yang enakan tuh. Bersupaya apa? Memenuhi selera 4 sehat, 5 sempurna. Kan pengennya kita gitu tuh, kalau diibaratkan makan. Nah, pelengkap ini untuk menyempurnakan sholat kita atau rukun yang kita lakukan ini agar rukunnya sempurna. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah. Wa waqfun, waqf berhenti, waqfun itu maknanya ketika kita baca Al-Quran kan ada tanda berhenti itu namanya disebut waqf, ya. Kalau kita belajar ilmu tajwid kita dikasih tahu tuh apa artinya waqf. Di mana kita harus berhenti ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah,
yakni di setiap penghujung ayat dari surat Al-Fatihah. Ini sunnahnya untuk menyempurnakan dalam kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hatta basmalah, sampai kita membaca basmalah itu juga disunahkannya harus terputus, artinya jangan diwasol. Emang bisa diwasol? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi afdalnya ketika kita mendapatkan aslu sunnah, maka bacalah secara terputus-putus. Maksudnya dimaksud begini, setiap ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, wa yukrahul waqfu an'amta 'alaihim. Hukumnya makruh kalau kita berhenti di kalimat an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, kan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita berhenti di situ. Itu hukumnya makruh. Jadi nggak boleh berhenti sampai di an'amta 'alaihim. Terusin sampai walad. Kecuali itu imam emang punya penyakit bengek. Ya, tapi kalau napas kita udah kurang, maka kita harus tahu diri, kasih orang yang bagus bacaan. Ya, jangan sampai nanti pas giliran wakaf dia paksa aja, atau giliran wasol dia tetap wakaf di situ, kan menyalahi kaidah tajwid. Justru ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Sehebat apapun suara seseorang, tapi kalau tajwidnya nggak dibawa, rusak itu bacaan. Contoh, meski dia seorang qari, wa minan nasi man yaqulu, masya Allah, hebat banget suaranya. Tapi sayangnya begitu menurut mati ketemu dia baca man yaqulu, padahal harusnya itu namanya idgham apa? Idgham bihun, ya, atau idgham ma'un. Nah, oleh karenanya ini penting. Belajar ilmu tajwid pada dasarnya memang hukumnya fardu kifayah, tapi prakteknya pada saat sholat ini menjadi fardu ain. Karena tiap-tiap orang baca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid. Nah, terlebih pada saat membaca Fatihah yang menjadi penentu seseorang itu sholatnya diterima atau tidak. Ada orang yang untuk membenahi Fatihah saja itu sampai 40 hari dia harus ngadep gurunya supaya bacaan Fatihahnya benar. Ini kita kan waktu ngaji dulu nggak sampai begitu. Ya, sekarang ini belum ada kata terlambat untuk kita sama-sama belajar. Karena ada orang yang penasaran, Pak, begini nih dalam hidup nih. Emang dari dulu dia niat banget, pokoknya kalau dia tanahnya laku dia pengen kawin lagi. Kenapa begitu istrinya meninggal itu penasarannya timbul lagi? Wah, baru ini kalau kawin lagi ini. Benar, penasaran itu dia tunaikan. Nah, orang juga nanti gua pengen belajar nih, penasaran
penasaran supaya bacaan Fatihah ini sempurna. Kalau udah Fatihah beres, yang lain ikut beres. Jadi ketika kita berhenti di kalimat an'amta alaihim, ini hukumnya sampai di situ bisa dipahami, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti setiap wakaf kita, kecuali mungkin kalau tarawih karena memang banyak rakaatnya, bayangin aja 20 ditambah 3 berapa? 23. Ini kan kita setiap hari ada nggak 23? Ada nggak? Coba dah. 4 itu sebagai apa tuh? Zohor, asar, baru berapa? 8 ditambah 3 11 ditambah 4 ditambah 2 baru 17 rakaat. Berarti Ramadan ini luar biasa, 23 rakaat, belum lagi ditambah sholat isyaknya dan qobliyah atau ba'diyahnya. Makanya orang pada saat bulan Ramadan tenang karena dia lebih banyak menghadap kepada Allah Subhanahu ketimbang dia menghadap rokok. Yang ngajakin orang gelisah itu adalah orang merokok terus tapi sholat kagak. Itu panas, Pak, rokok itu. Coba aja, Pak, habis disudut tempelin. Bener, rokok itu, Pak. Nah, pada saat kita sembahyang tarawih, karena emang banyak dan itu boleh diwasal asal wasalnya benar. Jangan sampai kita wasal tetapi bacaannya pada hakikatnya di wakaf, itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia kagak sambung. Itu juga rusak bacaannya. Jadi akhir dari kalimat itu harus nyambung kepada ayat berikutnya. Itu baru benar. Boleh satu nafas, boleh kalau sanggup. Kalau yang masih muda-muda satu nafas kayak Ustaz Guntur begini masih bisa. Tapi orang kalau yang udah tua, faktor ya, itu biasanya berpengaruh. Apalagi orang yang badan fisiknya gemuk, itu cenderung nafasnya. Kalau nggak percaya, ajak-ajak ke waduk setiap hari Minggu. Jadi memang baca Al-Quran diperlukan juga nafas, jangan sampai terputus pada saat kita membaca Al-Quran. Kalaupun kita mau wakaf, itu berarti di penghujung ayatnya harus benar. Wa ta'minu bi takbiri wa maddin. Dan bagi si makmum ini hendaknya, ini kerjasama nih. Wa ta'min, dia harus mengucapkan amin, baik si imam maupun si makmum. Bitakfiri, itu aminnya juga dengan nada yang ringan, artinya nada yang enggak membentak. Wamadin, dan panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan biasanya kita ngucapin amin. Kalau ada makmum yang mengucapkan habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin karena marah-marah, amin, itu tidak dibenarkan.
karena makna amin itu bermacam-macam. Dan yang dibenarkan pada saat kita mengaminkan, A-nya panjang, mim-nya panjang. Amin. Yang artinya, ya Allah, terima. Wali makmumin sami'a qira'ata imami ma'ahu. Bagi makmum nih peraturannya, pada saat si imam lagi sedang membaca Fatihah, dia jangan sibuk ngikutin baca Fatihah si imam. Makmum ini kan orang yang di belakang imam nih. Dia tenang dengerin apa yang dibaca oleh si imam. Cukup imam yang baca tuh Fatihah. Begitu kita habis selesai takbiratul ihram, kan kita sama-sama tuh baca doa iftitah. Walau tarakahul imamu, walaupun si imam tadi itu dia meninggalkan kata takbir atau amin, tapi kita sebagai makmum ini mengucapkan amin, amin tadi itu dianggap memadai. Tapi afdolnya bahwa imam dan makmum itu harus ya sama-sama mengucapkan amin. Satu-satunya surah yang kalau kita nih udah selesai membacanya kemudian kita mengucapkan amin, ya itu surat Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amanna al-imamu fa'aminu." Jadi kalau si imam itu dia mengucapkan amin, maka si makmum harus ikut juga amin, rame-rame. Walaupun si imam itu bacaan aminnya tidak sekeras si makmum. Jadi imam juga baca amin berbarengan dengan fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Karena sesungguhnya man wafaqa, barang siapa yang bersesuaian ta'minuhu, yakni membaca aminnya, ta'minal malaikati, dengan membaca aminnya malaikat. Jadi pada saat kita mengucapin amin, malaikat juga ikut membaca amin. Nah kalau kita sama-sama mengucapkan amin, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosa yang dahulu. Dosa kita yang udah lalu itu diampuni dengan kita mengucapkan amin. Ini untungnya sholat begitu hadirin. Jadi makanya kenapa sholat ini terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada saat kita membaca Fatihah, apa yang kita baca itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala qasamtus salat baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi pada saat seorang hamba melaksanakan sholat, aku bagi itu pada saat dia sedang sholat antara aku, jarak antara aku dengan si hamba, baini wa bainahu. Apa yang kita baca ini disambut oleh Allah. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta itu aku berikan. Faida qala al-abdu, manakala kita nih lagi sembahyang mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, apa kata Allah? Hamidani abdi, hamba
kita mengucapkan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah langsung jawab, Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, begitu kita membaca maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majjadani abdi, hambaku telah. Majjada di sini artinya sama seperti memuliakan. Jadi karena yang maha majjad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku telah memuliakan kamu. Jadi setiap kalimat Fatihah yang kita baca langsung dijawab oleh Allah. Jadi terjadi dialog nih kita. Makanya orang sembahyang mengapa harus menghadirkan hati, agar ruh kita juga lagi sedang berhadapan dengan Allah. Karena bukan cuma raga doang yang kita hadapkan di hadapan Allah, tapi termasuk jiwa kita juga pada saat itu harus ikut menghadap Allah. Nanti yang bakal ditanya, baik di saat di kuburan ataupun di sana, itu adalah jiwa kita, ruh kita yang mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Jangankan kita di hadapan Allah, coba deh, terhadap manusia aja itu kalau lagi sedang memadu cinta, itu semua bahasa dikeluarin itu baik. Ingat gak Pak dulu waktu pacaran, seluruh jiwa raga kupersembahkan hanya untukmu. My word is nobody waiting to be. Masya Allah, hidupku hampa tanpa dirimu. Itu sampai kayak begitu tuh. Itu sama manusia aja dia pasrahnya kayak begitu. Kayak ceweknya kagak mau kalah juga di malam minggu yang sunyi ini. Cuma ada kita berdua dan disaksikan dengan cicak-cicak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu aku pasrah dan serahkan diriku hanya untukmu. Masya Allah, ya laki-laki ibarat kucing dikasih daging, dikasih ikan. Ayo dah, kira-kira dimuntahin apa dimakan? Tomplok. Sudah mau dilepain. Nah kita juga sebetulnya di hadapan Allah mah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita ini janji komitmen di hadapan Allah sebetulnya mah. Inna sholati, sungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan agamaku ya Allah. Keyakinan yang sedang kita bangun ini, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil. Kita udah pasrah sebetulnya. Cuma implementasi dari pasrah itu apa? Kalau cuma baru bahasa lisan doang, ya kita ini sebetulnya berbohong sama diri kita sendiri. Ya, contohnya mana bukti kita ini bohong? Pada saat ada kalimat as-salatu khairun minan naum, kalau orang gak sanggup datang untuk memenuhi ajar itu, berarti dia adalah berbohong. Alhamdulillah, Al-Mu'minun karena namanya emang masjid orang-orang beriman. Saya perhatiin ini, ya kan? Itu sebelum subuh aja beduk udah di masjid. Marah dia. Alhamdulillah. Kalau di sini nggak ada beduk ya? Ada ya? Sama di sini juga begitu. Alhamdulillah, setiap subuh berarti beduk udah ada di musola. Itu hebatnya orang sini.
Kemudian wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini jarak antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia mau. Itu semakin dekat ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ini oleh ulama diambil pada saat anak-anak kita mau ujian, sebelum dia memulai untuk menjawab soal, baca dulu Fatihah sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ mohon, setelah dia baca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, untuk orang tuanya minta, ya Allah berikan saya jawaban yang pasti dan benar untuk menjawab soal-soal ini. Insya Allah tuh anak kita nilainya bakal bagus atau hasilnya sesuai dengan harapan. Baru terusin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu kan di luar sholat. Kalau dalam sholat ya jangan. Itu ketika kita atau anak kita mau ada ujian, atau ketika nih istri kita lagi sedang marah, bacain Fatihah. Begitu bacain Fatihah sampai di iya karena dulu, berhenti dulu di situ. Ya Allah, ya Tuhan, lunakkanlah hati istri saya, ya Allah. Itu tadinya dia mau marah sampai panjang, lihat kita umik-umik itu, dia akhirnya reda. Karena memang setan itu enggak setuju dengan apa yang kita lakukan berupa kebaikan. Setan itu nggak pengen kalau kita damai. Setan itu nggak pengen kalau kita bersatu. Dan setan itu nggak suka kalau kita kumpul kebaikan kayak begini. Kayaknya meskipun dalam kita lagi ngaji kayak begini, ada nggak godaan setan? Banyak. Ada. Siapa bilang nggak ada? Justru hadirin, timbul pertanyaan, dicoba dah sesuai dengan pertanyaan ini dengan jawaban. Ketika orang dulu pernah melontarkan pertanyaan, coba dah, tiangnya kepala apa? Jawabannya apa? Tiangnya kepala apa? Di kepala kita ini kan ada tiangnya. Coba apa dah jawabannya itu? Kata kita kan hadir. Padahal yang benar mata. Tiangnya itu ada di mata. Coba dah matanya merem, gak ada gunanya nih tiang. Justru orang nih kalau lagi ngaji itu kan senangnya gini hadir. Apalagi dia pakai kacamata hitam, disangkanya itu lagi benerin, lagi khusyuk gitu. Kecuali kacamata putih kelihatan. Nah oleh karenanya, pada saat kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia berusaha bagaimana agar merebut hambanya Allah. Satu, tidak khusyuk, kemudian tidak konsen, sampai kepada sholat juga begitu. Nah ini ketika kita nih tadi nyimpang dikit tentang masalah bagaimana berhadapan dengan istri, yaitu salah satunya bacain Fatihah, kemudian ambil ayat sembur, berhenti dia pasti. Apalagi senjatanya hadirin, dia lagi kesel kayak apapun, roboh kantong. Begitu roboh kantong, Masih yang merah. kemudian tongolin tuh yang merah. Masya Allah, itu yang tadinya nadanya tinggi langsung bisa dibuktikan karena survei
membuktikan lemahnya wanita cuman ada di situ. Ya. Dan seorang raja saja tunduk bukan sama ajudannya, bukan sama siapa-siapa, tapi dia tunduk sama istrinya. Contoh Fir'aun kayak begitu galaknya, setelah Asia berpendapat, wahai kakanda, tolong ambil bayi itu yang Nabi Musa lagi kanyut di sungai Nil. Nah ini kita juga begitu. Siapa sih di sini laki-laki yang gagah? Pasti takutnya sama ini. Coba dah, misalnya Haji Suripto, kita anggap kan dia gagah, duit banyak, ya kan, penampilan oke. Takutnya masih apa? Gitu ya. takut nggak dibagi ya. Ada pertanyaan hadirin? Sebelum kita tutup ini sepertinya udah mau masuk waktu Isya. Udah waktu Isya belum? Udah masuk. Masuk. Iya. Al-Qadri Kaya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروائي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع ظلما وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه على نقص صحبه والحمد لله بالبدء والثناء اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي سيدي رسول الله محمد بن عبد